Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Materi terakhir ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui keamanan basis data, dan kedua bagaimana cara membuat database baru dan membuat relasinya. Langsung saja saya akan menjelaskan keamanan basis data. Di sini sudah ada modulnya bahwa di database ini adanya security merujuk pada kegiatan atau upaya untuk melindungi database dari ancaman luar. Nah, di database security ini kebanyakan menggunakan security control yang mengontrol akses ke dalam suatu database. Contohnya itu ancaman yang mengancam database itu satu ya penggunaan database oleh orang-orang di luar, dan akses ke dalam database juga oleh orang luar dapat mengancam kegunaan dari suatu database. Dan kedua adalah virus atau malware dapat menyerang database dan menyebabkan kebocoran data dan ke pihak-pihak yang tidak diinginkan. Ketiga adalah kerusakan fisik ke database yang disebabkan oleh berbagai macam hal seperti petir, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Dan empat adalah kurangnya resource atau kemampuan dalam menjalankan database. Kelima adalah kerusakan data dikarenakan kelalaian manusia atau sistem. Contohnya itu data error, kesalahan dalam mengoperasikan database, dan lain sebagainya. Dan untuk menentukan tipe security yang tepat, perlu dilakukan analisis terhadap database security yang telah ada. Misalkan itu satu, pencegahan akses dari pihak luar dengan akses kontrol dan data manajemen yang kuat. Kedua adalah stress testing untuk menguji ketahanan database tersebut terhadap serangan DOS oleh pihak luar atau database overload. Backup fisik dari database juga terjadi hal yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam atau pencurian. Ini juga berguna banget nih untuk backup. Keempat adalah pengecekan atau review database sistem secara berskala untuk mengetahui kelemahan-kelemahan database. Dan sebenarnya masih banyak lagi organisasi mengembangkan database security, dan sendirinya juga dengan filosofi keamanan yang cocok dengan perusahaan mereka. Selain dari mengaplikasikan basic security system, dan akses untuk kontrol adalah salah satu cara yang paling umum, dan penggunaan database security adalah dengan akses kontrol. Nah, akses kontrol ini mendasar pada pemberian atau pengambilan prevalence access ke dalam suatu database system. Prevalence ini diberikan kepada user tanpa harus memberikan akses penuh ke dalam suatu database. View, sebenarnya sering kita mendengarkan view, dan view juga dipakai untuk menyembunyikan atribut tertentu dari suatu database. Dengan menggunakan fungsi view, suatu organisasi dapat menyembunyikan data sensitif tanpa sepengetahuan user. Nah, kita akan belajar tentang backup. Backup ini adalah database yang baik pasti memiliki backup atau recover sistem untuk mengantisipasi hal yang tidak bisa dihindari. DBMS dapat membuat kopian dari database secara periodik dan disimpan secara berskala. Dan hal ini dilakukan agar jika terjadi kegagalan sistem yang menyebabkan data hilang, user atau admin dapat dengan mudah mengembalikan kembali data yang hilang. Enkripsi, enkripsi data melindungi data sensitif yang ada di dalam database. Data yang terenkripsi tergolong lebih aman dari ancaman dari pihak luar. Namun, mengakses data tersebut, DBMS perlu memecahkan kode enkripsi sehingga performa dari database sistem dapat berkurang. Nah, jadi untuk referensi kedua nih ya, keamanan basis data ini adalah istilah untuk digunakan kumpulan alat keamanan proses dan tindakan lainnya untuk melindungi basis data dari serangan siber berbahaya. Jadi yang perlu kita amankan adalah sistem manajemen basis data, yaitu DBMS, MySQL, Oracle System, dan Interbase. Aplikasi yang mengakses dan menggunakan database disimpan ke dalam database. Jadi ini perlu banget nih, perlu untuk keamanan database kita. Nah, dan masih banyak lagi ya teman-teman penjelasannya. Ini udah saya ringkas saja, dan langsung saja
Oh iya, kita langsung membahas tentang kesalahan manusia. Di dalam kesalahan manusia itu ada beberapa utama pelanggaran yang harus tahu nih. Ada langkah-langkah keamanan siber yang tepat dapat membahayakan sistem yang data mereka itu melalui misalkan nih kata sandi itu kan manusia zaman sekarang itu kadang-kadang membuat data kata sandi yang mudah banget dilacak oleh orang, dibuat oleh orang, jadi mudah banget untuk ditebak dan berbagai kata sandi lainnya dan kecerobohan dan menyalahgunakan. Jadi ini adalah beberapa yang harus kita waspadai, jangan sampai kita memiliki langkah-langkah keamanan seperti ini. Terus juga ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ini seperti apa sih? Misalnya ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki akses ke database yang bermaksud jahat. Artinya ada orang yang baik di depan kita, tapi di belakang kita itu buruk. Jadi sehingga kita itu jangan terlalu terbuka banget sama orang itu, sehingga nanti dia bisa memanfaatkan bahwa ini orang kan baik banget sama aku, jadi saya bisa memanfaatkan dia. Jangan karena dia juga bisa melakukan kecurangan di dalam database kita atau data-data kita pribadi. Nah, serangan injeksi SQL dan NoSQL maksudnya ini gimana sih? Nah, SQL adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk mengelola database resolution dan operasi. Nah, sedangkan database NoSQL itu bersifat non-relasi. Artinya, database tersebut menyimpan data secara berbeda, namun keduanya rentan terhadap serangan injeksi yang terjadi ketika string serangan dimasukkan ke dalam query database yang dilayani oleh aplikasi web atau header HTTP. Kode berbahaya ini memungkinkan penjahat dunia maya mengakses backend database serta data sensitif atau pribadi yang tidak dapat mereka lihat. Sedangkan serangan penolakan layanan DOS atau DDoS adalah serangan penolakan layanan atau serangan DOS terjadi ketika penyerang mengirimkan begitu banyak permintaan ke server database target sehingga server tidak dapat memenuhi permintaan sah dari pengguna sebelumnya. Nah, ada juga beberapa serangan penolakan layanan terdistribusi di dalam DDoS ini yang terjadi ketika serangan datang dari beberapa server. Karena sifat serangannya yang tersebar, maka akan lebih sulit untuk dihentikan. Ya, perangkat lunak perusak. Nah, itu dimaksud dengan malware. Malware ini adalah perangkat lunak yang ditulis dengan tujuan mengeksploitasi kerentanan atau merusak basis data dan sistem. Malware ini dapat menyusup ke dalam database kita serta di sistem operasi terkait server web dan sebagainya itu. Jadi melalui perangkat apapun yang terhubung ke dalam jaringan database. Oleh karena itu, penting untuk melindungi perangkat dan server database itu sendiri. Nah, serangan pada cadangan. Maksudnya ini adalah data yang disimpan dalam database biasanya itu dilindungi oleh percadangan. Namun pencadangan ini juga memerlukan perlindungan. Nah, langkah-langkah untuk keamanan juga harus cukup terukur untuk mengimbangi volume data yang disimpan dan digunakan oleh organisasi yang terus meningkat. Jadi, keamanan basis data, solusi dan praktik terbaik itu adalah meskipun resiko keamanan dan ancaman terhadap keamanan basis data itu sangat banyak banget, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk memastikan basis data aman dan melindungi data mereka dari serangan. Beberapa contohnya itu kayak pemantauan aktivitas data, enskripsi, dan akses dan izin, dan firewall, dan keamanan fisik, dan juga tes penetrasi. Jadi kembangkan keterampilan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data yang dapat secara efektif mengelola dan memanipulasi data. Jadi begitulah keamanan basis data yang saya bacakan tadi, dan langsung saja kita buat pokoknya gini. Jadi teman-teman itu kalau seandainya punya basis data atau data-data tersendiri itu harus waspada, harus bisa menjaga database tersendiri itu dari ancaman pada umumnya itu yang banyak banget.
baik itu di internal maupun eksternal. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena banyaknya pencurian-pencurian data sehingga data kita itu digunakan dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi tentu saja kita akan membuat database baru di PHP MyAdmin. Sebelumnya teman-teman harus mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Setelah itu baru kita membuka cmd command prompt. Kita buat perintah untuk mengaktifkan ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Nah, setelah berhasil, kita akan membuat create setelah berhasil, kita langsung buat show database. Nah, di sini udah ada DB apotik ya teman-teman. Langsung saja kita buat perintah untuk memanggil DB apotik. Nah, karena sudah, kita langsung buat perintah create table pegawai terlebih dahulu. Setelah itu kita buat kode pegawai integer, kita buat 11 dengan primary key. Namanya 30 saja. Alamat database-nya sudah ada, kita langsung buat tabel pegawai. Nah, setelah berhasil, langsung kita buat insert pegawai, insert pegawai alias kode pegawai. Berarti kode pegawai ini kita coba buat 001, namanya Angki, alamat Nias, nomor telepon 0823441, terus jenis kelamin perempuan, gambar PNG. Kita kosongkan aja ya gambar ya. Lanjut 002 Saveria, Medan, nomor HP, lanjut 003 002
laki-laki. Nah, setelah berhasil kita langsung tampilkan select from pegawai. Nah, lalu kita langsung solve tables. Nah, tables kita baru satu, kita langsung buat satu tabel beli. Itu kode faktor integer bisa 5, primary key, tanggal jam, kode pegawai char. Kode pegawai tadi berapa? Kode pegawai 11. Langsung kita insert. Kode faktornya mungkin jamnya kita kosongkan. Kode pegawai tadi 001 lalu kita akan buat create tanggal obat, kode obat char, oke, nama kita buat 70, harga integer, stoknya C100, deskripsi, nulis kode obat itu berarti kalau satu, nama obatnya Paramex, harga satuannya 1.500, 2.000, stoknya 5, gambar
64%. Kalau D2 Antagin 2000 juga. Coba kita ulang ya. Always biaya 1.500, stoknya 10, gambar tidak ada, keterangan satu dua tiga ya. Jadi coba kita sama kita. Nah, setelah itu kita buat create dana. Itu ada kode faktur ledger 3 primary key, terus kemudian mobile jam, kode apa tadi jam 5, jumlah ledger 5, insert data, letter by letter,
terus kode foto. Kode foto tadi 1231. Terus kode obat kode 01. jumlahnya dia beli 10. Nah, langsung detail bayar beli. Nah, ini. Lalu setelah itu kita langsung buka PHP MyAdmin kita. Nah, di sini sudah ada DB Apotik ya. Di DB Apotik ini kita akan membuat relasinya. Kita buka. Maka pegawai akan melakukan balik ke beli sini. Ini kita simpan dulu. Terus kita buat relasinya, misalkan primary key dari tabel pegawai dan project key-nya dari sini. Kenapa nggak bisa ya? Dari beli ini kode pegawainya kita buat ini. Coba kita buat relasinya, misalkan dari sini ke nah, setelah itu dari sini, dari kode ini ke sini. Nah, lalu dari kode obat berarti dari detail obat kita buat kode obatnya jadi ini. Kode obatnya jadi ini. Lalu dia jadi forensic key. Nantinya kita berrelasi dari kode obat salah, dari sini forensic ini kode obat relation itu misalnya dari sini ke sini. Kode obat
Kenapa nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Menit. Struktur supaya datang beli. Hmm, arti dari tambah membuat kucing asing, kunci asing. Jadi sebenarnya harusnya ini dia sama-sama gitu di sini. Kita ini ya udah. Jadi beginilah teman-teman untuk punya saya, mungkin di sini ada kesalahan ya.
Jadi beginilah relasi untuk yang harusnya nih kode ini terhubung ke sini, namun saya masih bingung kenapa dia nggak bisa gitu loh. Padahal di sini saya sudah mencoba untuk mengkonekkan, tapi dia nggak bisa. Di sini ke kode obat nggak bisa. Jadi dia begini perintahnya, disuruh update. Nah, sekilas dari video saya teman-teman, semoga teman-teman dapat mengikutinya, dan semoga juga teman-teman membuat perintah-perintah yang atau DB yang berbeda dengan yang apa yang saya buat. Sampai jumpa di video berikutnya.